Dikala ada mampu melapangkan rezekinya, mau mensedekahkan rezekinya di hadapan
dikala sempit, dikala cukup, masih mau memberi terhadap sesama, menyayangi orang lain seperti dia menyayangi diri sendiri, berinfak, berwakaf, berzakat. Apa yang Allah titipkan hartanya di dalam dirinya senantiasa kita sisihkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal kaziminal ghaidh, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang sukses di bulan suci Ramadan, orang yang senantiasa mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah di 11 bulan berikutnya dia mampu mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu untuk terjerumus ke dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu terhadap kita dalam perbuatan yang dosa-dosa. Hawa nafsu untuk bisa ini mencaci orang lain, mencela orang lain, menzalimi orang lain. Hawa nafsu yang senantiasa menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa cegah, kita bisa jauhi. Itu termasuk orang yang senantiasa sukses dalam suci Ramadan dan mendapatkan derajat pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, hadiratullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ciri orang yang bertakwa yang tersatu dalam surat Al-Imran ayat 110, wal-afina 'anil nas, orang yang senantiasa mampu memaafkan kesalahan terhadap sesama manusia. Manusia mungkin memiliki kesalahan kepada kita, tapi kita sadari kita pun manusia. Tentunya kita juga memiliki kesalahan kepada orang lain. Kita tidak pernah terlepas dari perbuatan dan dosa. Terkadang lisan kita berbuat, kita hati kita menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Yang besar ataupun yang kecil, yang disengaja ataupun tidak disengaja, yang terasa ataupun tidak terasa, kita sebagai manusia juga memiliki kesalahan kepada sesama manusia. Ketika kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha memberikan maghfirah kepada sesamanya. Allah sangat mudah. Bahkan Allah hati berhubungnya sebagai Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan siksaan kepada seorang pendosa jika yang berdosa tersebut segera melakukan taubat dan bersyukur. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Tapi ketika kita memiliki kesalahan manusia, syaratnya itu ada tiga. Yang pertama, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjelaskan kesalahan kita terhadap sesama. Yang ketiga, memberikan hak orang lain yang ada pada diri kita. Oleh karena itu, ketika hati kita jembar, lapang, mampu memaafkan kesalahan manusia, niscaya kita termasuk orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah Allah Muhammad muslimin, orang yang senantiasa berhasil sukses di bulan suci Ramadan, orang yang senantiasa mendapatkan derajat takwa 11 bulan berikutnya, insya Allah bisa melakukan apa yang sama dilakukan di bulan suci Ramadan, adalah orang yang senantiasa senang melakukan kebaikan. Ada dorongan diri, semangat untuk melakukan kebaikan terhadap sesama. Ada senang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang sukses di bulan suci Ramadan. Dialah orang yang senantiasa mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senang sebaik apapun, sekecil apapun atau sebesar apapun kebaikan, dia senang melakukannya. Orang yang dalam dunia senang melakukan kebaikan, itu tanda orang yang senantiasa mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa di dalam dunia ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang yang bertakwa itu dalam dunia diberikan dengan solusi dari berbagai macam masalah dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sedangkan ketika kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ancaman Allah Subhanahu wa taala dari surat Taha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'syatan dhanka." Barang siapa yang tidak mau ingat kepada Allah, tidak mau zikir kepada Allah, tidak mau bertakwa kepada Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang sempurna. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang dan kebaikan senantiasa memberikan motivasi bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas kehidupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 11 bulan berikutnya kita mengisi semua proses, tidak ada detiknya selain zikir kepada Allah, tidak ada detiknya selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu kita hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kita termasuk kepada Allah dan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala inna hatta ja'akum wa raditum lahu bi amal salihan fi ma taqabbala
porsi yang